Bermalam di masjid tua, ada jamaah yang tak punya bayangan. Kisah nyata. Aku mengalami kejadian ini sekitar 8 tahun lalu, saat sedang melakukan perjalanan antar kota dan terpaksa bermalam di sebuah desa kecil karena kendaraan yang kutumpangi rusak. Malam itu sudah lewat Isya, dan satu-satunya tempat yang terlihat masih terbuka hanyalah masjid tua di ujung desa. Masjid itu sederhana, dindingnya dari kayu tua yang sudah menghitam, lantainya semen dingin, dan lampu gantungnya redup kekuningan. Aroma kayu lembab bercampur bau karpet lama terasa kuat begitu aku masuk. Aku meminta izin kepada marbot untuk bermalam. Ia mengangguk, tapi sebelum pergi, ia berpesan singkat. Kalau ada yang datang malam-malam, fokus saja ibadah, jangan banyak memperhatikan. Kalimat itu sempat membuatku heran, tapi aku menganggapnya hanya pesan biasa. Aku membentangkan sajadah di sudut masjid, dekat tiang kayu besar. Sekitar tengah malam, udara terasa semakin dingin, sunyi, bahkan suara serangga pun hampir tak dengar. Saat aku hampir terlelap, terdengar bunyi pintu masjid dibuka pelan. Aku membuka mata. Seorang laki-laki masuk, pakaiannya putih bersih, wajahnya tidak begitu jelas karena lampu remang-remang. Ia berjalan perlahan, lalu mengambil wudhu di dalam masjid. Anehnya, tanpa suara air yang jelas, dan berdiri tak jauh dariku. Ia mulai sholat. Gerakannya tenang, khusyuk, terlalu sempurna bahkan. Aku ikut berdiri dan sholat di belakangnya. Awalnya tidak ada yang aneh, hingga pada rakaat kedua, saat aku menunduk, mataku tak sengaja melihat ke lantai. Bayanganku terlihat jelas di lantai semen. Bayangan tiang masjid juga memanjang karena cahaya lampu. Tapi di depan, tidak ada bayangan orang yang menjadi imamku. Aku menahan nafas. Kukira mungkin sudut cahaya yang aneh. Tapi ketika aku sedikit menggeser posisi, bayanganku tetap ada, sedangkan bayangannya tetap tidak muncul. Dada terasa sesak, tanganku gemetar. Aku teringat pesan marbot tadi malam. Jangan banyak memperhatikan. Aku memejamkan mata, berusaha menyelesaikan sholat. Tapi sepanjang sujud, aku merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut sepenuhnya, tapi juga bukan tenang. Seperti berada di hadapan sesuatu yang tidak boleh ditanya. Setelah salam, aku membuka mata. Orang itu sudah tidak ada. Masjid kembali kosong, sunyi, seakan tidak pernah ada yang masuk. Aku tidak tidur lagi sampai subuh. Saat azan subuh berkumandang, jamaah mulai datangan. Aku memberanikan diri bertanya pada marbot, "Pak, semalam ada orang sholat di sini?" Wajahnya langsung berubah. Ia menatapku lama, lalu bertanya pelan, "Kamu lihat bayangannya?" Aku menggeleng, tenggorokanku tercekat. Marbot itu menarik nafas panjang. "Masjid ini sudah ada sebelum desa ini berdiri," katanya. "Kadang ada yang ikut sholat. Mereka tidak mengganggu, tapi kalau melihatnya, cukup hormati, jangan dibicarakan." Aku bertanya siapa dia sebenarnya. Marbot itu hanya menjawab singkat, "Jamaah lama." Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi bermalam di masjid tua sendirian. Namun hingga sekarang, setiap kali sholat malam di tempat sunyi, aku selalu memperhatikan lantai di depanku. Bukan untuk mencari bayangan, tapi untuk memastikan bayanganku masih ada.